Dikutip dari laman Keraton Jogja, bahwa masyarakat Jawa sering menyebut keris sebagai tosan aji. Tosan berarti besi dan aji berarti memiliki harga atau nilai. Maka arti dari tosan aji adalah besi yang berharga atau besi yang bernilai. Salah satu bentuk penghormatan kepada tosan aji memang diwujudkan dalam pemberian nama pada keris secara individu. Sampai saat ini, Keraton Yogyakarta memiliki puluhan keris yang di awal namanya disematkan gelar Kanjeng Kiai. Penyebutan nama dengan Kanjeng maupun Kiai merupakan penghormatan yang sangat besar dalam budaya Jawa. Pada masa kerajaan Majapahit, budaya perkerisan mendapatkan keluhuran dan kejayaannya. Bersamaan dengan surutnya Majapahit dan berdirinya Demak, budaya perkeris memang sempat ditinggalkan oleh sebagian masyarakat Jawa. Hal ini disebabkan salah satunya memang karena masuknya budaya Portugis, yaitu berupa teknologi meriam, yang dibawa oleh seorang prajurit Portugis yang membelot kala itu saat Adipati Unus diperintahkan untuk mengusir Portugis di Malaka pada tahun 1511. Namun demikian tidak berarti masyarakat Jawa benar-benar meninggalkan keris sebagai bagian daripada mereka. Pada awal abad ke-16, Tommy Pires, seorang penjelajah dari Portugis itu menulis kesaksiannya saat mengunjungi di Pulau Jawa. Setiap orang Jawa, kaya atau miskin, harus mempunyai keris di rumah maupun sepucuk tombak dan sebuah perisai. Tidak ada laki-laki yang berumur antara 12 dan 80 tahun yang berani keluar rumah tanpa keris terselip di sabuk. Fungsi keris selanjutnya berkembang lebih dari sekedar senjata. Ia mampu membawa pesan rahasia, ajaran leluhur, sampai menjadi representasi dari pemiliknya. Keris juga digunakan sebagai pusaka keluarga, simbol status ataupun simbol diturunkan dari ayah ke anak sebagai perwujudan keberadaan suatu garis keturunan. Di lingkungan Keraton Jogja dapat kita temui keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek yang hanya boleh dikenakan oleh Sultan. Juga keris Kanjeng Kiai Joko Piturun yang diberikan Sultan hanya kepada seorang yang beliau tunjuk sebagai pewaris tahta. Dalam masa peperangan pun, keris tidak selalu mempunyai fungsi utama sebagai senjata. Contohnya saat berlangsungnya Perang Jawa tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro mengenakan keris yang bernama Kiai Ageng Bondoyudo dan mendapat julukan Sri Paduka Petarung Tanpa Senjata. Keris tersebut lebih berfungsi sebagai jimat yang dibuat dari hasil peleburan 3 buah pusaka, yaitu Cundrik Kiai Sarutomo, Lembing Kiai Barutubo, dan keris Kiai Abijoyo. Dan dari zaman ke zaman keris terus berkembang menjadi bagian dari budaya Jawa. Dan terkhusus di Yogyakarta sendiri, kebudayaan Jawa masih dijaga dengan baik serta memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Jogja. Jogja itu memang istimewa. Tak hanya istimewa kotanya, tapi juga budayanya. Tak hanya istimewa budayanya, tapi juga istimewa kerisnya. Jika memang membahas keris-keris Jogja itu, rasanya ganyang batin, yang dibalik kesederhanaannya selalu bisa menaruh rasa bagi pemiliknya. Ini karena keris-keris Gagrak Jogja membawa konsep yang sederhana, tidak gemerlap tetapi prasojo dan merabu, seolah memancarkan sifat sang raja. Seperti keris pusaka yang satu ini, ia dibalut dengan sandangan warangka branggah Yogyakarta kayu trembalo. Dilengkapi dengan pendok bunton Jogja berbahan kuningan yang diukir dengan sangat halus dan detail. Secara keseluruhan, busana warangka ini sudah memaparkan sebuah konsep dari keris Jogja yang pastinya ganyang batin. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka berdapur Tilam Sari, pamor Wusputah, tangguhnya era Hamengkubuwono kelima. Dan pusaka ini kami alih rawatkan dengan mahar Rp8.500.000. Tilam Sari adalah salah satu keris yang wajib dimiliki bagi orang Jawa khususnya, yang sudah menikah atau yang sudah berumah tangga. Hal ini merujuk pada makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Tilam yang dalam terminologi Jawa berarti tikar yang terbuat dari anyaman daun atau alas tidur, diistilahkan sebagai kondisi sedang tirakat atau prihatin. Sedangkan sari berarti kembang yang mempunyai filosofi luhur, lambang rasa bakti terhadap orang tua, kemuliaan hidup, keharuman nama,
dan keharmonisan rumah tangga. Artinya, pusaka ini membawa pesan, khususnya pesan dari orang tua kepada anaknya, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu tidaklah mudah. Diperlukan laku tirakat yang kuat untuk bisa mencapai kemuliaan, keharmonisan, dan bahkan kebahagiaan. Dan pusaka ini sekaligus sebagai pengingat agar si anak kelak tidak akan lupa dengan asal-usulnya. Jeru banget ya. Itulah rahasianya, mengapa saya dan istri saya itu jarang bertengkar. Kalau saya dengan istri itu jujur saja, memang tidak suka bertengkar. Sukanya berkelahi secara jantan versus betina. Kalau bertengkar, sudah bukan kelas kami. Wes ayo balik lagi ke pusaka ini. Jika dilihat dari prejengannya, pusaka ini memang nampak sederhana. Namun coba Anda perhatikan, penerapan tatapan pamornya, tatanannya, lipatan-lipatannya, materialnya, seloroknya. Duh, Masya Allah, betul-betul dudut hati. Secara mendetail pusaka ini menampilkan garap yang begitu luar biasa. Begitulah kualitas garap dari keris nom-noman. Keris nom-noman itu sendiri memang merupakan istilah penyebutan keris yang memang dibuat pada masa pasca perjanjian Giyanti, yang memang memiliki karakteristik dan nilai tersendiri dibandingkan keris yang muncul sebelum era tersebut. Salah satu yang dicari oleh banyak orang adalah keris nom-noman era Hamengkubuwono ke-5 atau yang sering disebut dengan keris HB5. Keris ini dibuat dengan dedikasi tinggi dan bahan besi yang bagus sehingga memang kualitasnya tetap terjaga. Pamornya wos putah yang secara angsar diyakini sebagai pamor mengejawantahkan doa sang empu untuk rezeki yang berkelimpah. Keris yang dikenal oleh bangsa asing sebagai belati asimetris ini telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya sejak tahun 2005. Sebagai sebuah benda logam, keris memiliki begitu banyak aspek yang bisa dikaji, mulai dari pergeseran fungsi, ragam bentuk dengan tingkat estetika yang ditampilkan, nilai peninggalan sejarah yang terkandung, hingga aspek spiritual yang menyertainya. Upaya memahami keris memang tidak dapat dilakukan hanya dengan memandangnya sebagai senjata saja, apalagi aspek mistis mata. Memahami keris adalah menyelami alam pikir masyarakat, bahwa di mana fungsi estetika dan simbol-simbol akan nilai-nilai kehidupan ditempa menjadi satu di dalamnya. Dan kami percayakan, keris pusaka yang begitu istimewa ini kepada panjenengan yang berjodoh, agar budaya semakin lestari, serta roh dari bangsa ini juga semakin terawat, serta menyebar ke setiap jiwa rakyat Indonesia. Merdeka, matur nuwun, dan salam tutut hati.